Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir kajian fikih puasa. Untuk kali ini kita akan membahas puasa yang haram dan makruh. Ya. Ini merupakan sesi yang ke-16 dari sekian sesi kajian yang telah kita lakukan dari awal, dan semoga ini bisa menjadi pungkasan atau pamungkas pemahaman kita mengenai fikih puasa yang semoga bisa bermanfaat tidak hanya untuk bulan Ramadan kali ini, tapi juga bisa menjadi pemahaman dan ilmu serta wawasan untuk ibadah puasa pada Ramadan berikutnya. Baik, untuk sesi kali ini kita akan mengkaji tentang puasa yang haram dan makruh dilakukan. Perlu diketahui bahwa tidak semua puasa dalam Islam itu baik untuk dilakukan. Artinya, memang ada perintah puasa yang di sana sifatnya wajib. Ada juga puasa yang sunnah. Baik yang wajib maupun sunnah itu sama-sama baik ketika dilakukan. Kalau wajib jelas, kalau ditinggal berarti berdosa orang yang meninggalkannya, kecuali dengan udzur-udzur syara. Seperti kita ketahui, puasa wajib yang disebutkan dalam Al-Quran hanya tentang puasa Ramadan, meskipun dalam penjelasan seperti yang pernah kita kaji di awal-awal sesi, ada beberapa hal yang wajib yang sifatnya merupakan perjanjian atau nazar, atau yang bersifat kafarat, membayar denda. Namun demikian, perlu kita memahami terkait tuntunan, kemudian ilmu dan wawasan bagaimana puasa itu dilakukan, sehingga kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, bahkan mana puasa yang haram ketika dilakukan. Di sesi terakhir ini akan kita bahas dua pokok persoalan. Yang pertama, puasa yang haram, yang kedua, puasa yang makruh. Untuk yang pertama, puasa yang haram. Ada beberapa puasa yang diharamkan, haram hukumnya ketika dilakukan. Yang pertama adalah puasa 2 hari raya. Puasa 2 hari raya ini maksudnya ialah puasa pada hari raya Idul Fitri dan puasa pada hari raya Idul Adha. Karena pada 2 hari raya tersebut merupakan hari di mana makan itu dihalalkan, sedangkan puasa itu diharamkan. Ada hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, puasa hari tasyrik. Puasa hari tasyrik ini jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah, itu sudah diharamkan untuk berpuasa. Kemudian 3 hari berikutnya, yaitu hari tasyrik, juga diharamkan untuk berpuasa. Sebuah hadis menyatakan bahwa hari-hari tasyrik merupakan
hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 3 hari tersebut juga masih disunahkan untuk berkurban bagi yang mampu. Nah, selanjutnya ialah puasa yang dibuat-buat sendiri. Nah, ini yang dibuat-buat sendiri. Merasa bahwasanya hari-hari tersebut itu sunnah atau baik untuk berpuasa, padahal dilarang. Kapan itu? Yang pertama, puasa tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dia berpuasa 1 hari sebelum tanggal 12 atau setelahnya, tidak apa-apa. Tapi kalau berpuasa pada tanggal tersebut saja, malah diharamkan. Selanjutnya yaitu puasa tanggal 27 Rajab bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj. Nah, justru malah dilarang. Tapi kalau seandainya sehari atau setelah peringatan tersebut berpuasa, ya tidak mengapa. Dan yang terakhir ialah puasa tanggal 15 Sya'ban bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Makanya kalau misalnya pada tanggal 15 Sya'ban ini bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, ya tidak apa-apa. Karena kita niatnya puasa Senin atau puasa hari Kamis. Selanjutnya yang diharamkan ialah puasa sunnah yang berakibat hak orang lain terabaikan. Misalnya, sebagai kepala keluarga yang seharusnya wajib untuk mencari nafkah. Nah, pada hari tersebut dia wajib untuk bekerja. Nah, karena dia melakukan puasa sunnah sehingga pekerjaannya tidak maksimal, sehingga mengakibatkan hak orang yang wajib dimenafkahi ini terabaikan. Nah, ini diharamkan. Puasa sunnah yang seperti ini malah menjadi haram. Karena ada hal yang lebih wajib, yang lebih harus dilakukan. Nah, karena puasa sunnah sehingga hal yang wajib tersebut terabaikan, itu tidak boleh. Kemudian puasa seorang istri tanpa izin suami. Nah, bagi calon-calon istri atau yang sudah bersuami, jika ingin menjalankan puasa, khususnya yang sudah hamil atau yang sedang menyusui, ini ketika mau puasa, baik itu Ramadan atau yang lainnya, hendaknya atau sunnah, hendaknya ini mempertimbangkan atau bertanya dulu kepada suami. Karena dalam hal ini suami bertanggung jawab penuh atas segala hal yang dilakukan oleh istrinya. Oleh karena itu, ya, sebelum melakukan puasa hendaknya izin atau mendapatkan izin dari suami terlebih dahulu. Selanjutnya, yang haram ialah puasa seorang pekerja yang berakibat kacaunya pekerjaan. Kita misalnya bekerja di kantor. Nah, kemudian saat itu hari Senin, kemudian kita melakukan puasa. Ya, niatnya puasa sunnah. Tapi kalau sampai puasa sunnah itu mengakibatkan kacaunya pekerjaan yang kita lakukan, mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan yang seharusnya kita sungguh-sungguh di dalamnya, nah ini justru malah diharamkan. Nah, kemudian yang terakhir ialah puasa setahun penuh. Artinya setahun penuh ini kecuali hari-hari yang telah diharamkan untuk puasa. Nah, jadi sifatnya apa? Enggak boleh. Ya, jangan sampai dilakukan hal itu. Terlepas dari hal ini, mungkin nanti ada persoalan puasa yang dalail, itu udah persoalan tersendiri lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah puasa yang makruh untuk dilakukan. Yang pertama, puasa penuh sebulan Rajab. Ya. Kalau kemarin di puasa sunnah ini ada yang sebulan penuh, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu di bulan Sya'ban. Nah, ini kebalikan dari puasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Nah, puasa penuh sebulan Rajab ini justru malah dimakruhkan. Karena apa?
ditakutkan, ya hal itu dianggap wajib. Nah, di samping itu yang disunahkan justru malah salah satu hari dari bulan Rajab itu dilakukan untuk puasa. Nah, kemudian yang selanjutnya yang dimakruhkan ialah puasa hari Jumat. Maksudnya hari Jumat itu saja, satu hari Jumat. Nah, misalnya dilakukan puasa hari Kamis, kemudian disambung Jumat, kemudian Sabtu, enggak apa-apa. Misalnya hari Jumat saat itu bertepatan dengan tanggal 14 bulan Komariah, hari Kamis 13. Nah, ini justru tidak apa-apa karena termasuk puasa Ayyamul Bid di sana. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa tidak berpuasa salah seorang di antara kamu pada hari Jumat kecuali berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Nah, ini jelas hadisnya. Kemudian puasa hari Sabtu. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada hari yang diwajibkan. Artinya apa? Yang diwajibkan ya seperti bulan Ramadan. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan puasa hari Jumat. Nah, kalau misalkan udah puasa dari hari Jumat sambung Sabtu tidak apa-apa. Nah, kemudian berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini makruh. Orang yang meninggalkan sholat itu dinilai fasik dalam hukum agama, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sebagai kafir karena sengaja meninggalkan kewajiban sebagai seorang orang mukallaf. Sehingga menurut satu pendapat orang yang tidak sholat puasanya tidak diterima. Namun dalam pendapat lain amal puasanya tetap diterima. Tapi ya gitu, ya masa teganya berpuasa tapi nggak sholat, padahal sholat itu seharusnya dilakukan sepanjang tahun, sedangkan puasa ini cuma sebulan atau rutin dalam setahun sekali, yakni di bulan Ramadan. Masa tega hanya berpuasa kemudian nggak sholat, kan lucu. Padahal sholat ini menjadi ibu dari segala amal-amal yang lain, amal-amal kebaikan yang lain di dalam kehidupan kita, dalam agama Islam. Oleh karena itu, ya hendaknya ini patut menjadi perhatian kita bersama, puasa yang haram dan puasa yang makruh untuk dilakukan. Sehingga kita tidak terjebak dalam kebiasaan, dalam hal-hal yang sifatnya asal-asalan, dalam hal-hal yang bermodalkan semangat dan egoisme semata. Makanya kalau beribadah jangan hanya menuruti nafsu, tapi betul-betul ada ilmu dan dasar agamanya. Nah, sebagai kesimpulan, ya, tidak semua amal puasa dalam Islam itu baik untuk dilakukan, ya, karena di sana ada puasa yang makruh dan bahkan haram untuk dilakukan. Puasa yang haram jelas dilarang oleh agama berdasarkan sunnah, nabi, dan pendapat para ulama. Begitu pula puasa yang makruh juga memiliki dasar nas dan dalil syara'. Sehingga sebagai muslim yang taat kita harus ya senantiasa belajar tentang ilmu syariat sebagai dasar untuk beribadah dan juga melakukan perintah agama. Dan alhamdulillah akhirnya kajian ini telah selesai. Ya, semoga kita mendapat keberkahan ilmunya dan juga manfaat baik untuk Ramadan kali ini dan juga Ramadan berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya yang senantiasa belajar, senantiasa berupaya untuk meningkatkan pemahaman terutama terkait dengan ilmu agama. Mohon maaf jika dari awal hingga akhir kajian ini banyak kesalahan, banyak hal yang perlu dikoreksi.
Semoga itu menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa kita tidak bisa lepas dari sebuah kekhilafan dan kesalahan. Dan di penghujung Ramadan ini, saya beserta keluarga mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dari saya sekeluarga memohon maaf atas segala kekhilafan selama kita bersama. Selama ini kita berinteraksi, baik itu bertatap muka secara langsung ataupun melalui dunia maya. Semoga Allah membukakan rahmat untuk kita semua dan kita diterima amal-amal ibadahnya selama bulan puasa kali ini. Dan tentunya kita senantiasa berharap supaya kita bisa berjumpa di Ramadan berikutnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.